Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Apa dampaknya? Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, di sini paragraf 2 ya. Dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Yang kedua, dikenal istilah Indonesia. Yang berikutnya, terbentuknya suatu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasionalis atau nasional. Ya. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Kalau dulu kita masih kalah-kalahan terus karena bersifat kedaerahan. Jawa Barat sendiri, Jawa Timur sendiri, Maluku sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan sendiri, Sumatera sendiri, Aceh sendiri. Itu. Sedangkan Belanda satu. Bar ngalahke neng Aceh, lari ke Jawa, ngalahke Diponegoro karena mereka bersatu. Kalau semua pemuda-pemuda waktu itu pada zaman kerajaan bersatu, nah, ya. Ayo berdiskusi, diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut. Judul teks, apa judulnya? Apa? Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang paling menarik, ya lahirnya tadi, dikenalnya kata Indonesia. Informasi penting, ya kata Indonesia tadi. Indonesia pertama kali dikenalkan kata Indonesia. Pendapat saya tentang teks itu bermanfaat enggak? Nah, saya menyarankan tidak menyarankan teks ini karena kamu menyarankan untuk dibaca enggak? Ya, karena bermanfaat, informasi penting. Jadi setelah Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda Indonesia bersatu. Oke? Tadi udah di sini ya dampaknya, dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1, 2, 3. Mengenal kata Indonesia, kemudian perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, bentuk organisasi.
Ya. Salah satunya adalah lagu Indonesia Raya. Masih apa? Upacara di sini nih. Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan nada dasar G sama dengan Do, birama 4/4. Ya, syair pertama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, ini ada lirik-liriknya ya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Itu Tadi stansa atau syair-syair ada 3. Selain yang biasa kamu nyanyikan, kamu kenal, itu ada 3.
Ya, ada Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti itu dan seterusnya. Oke. Kalian wajib tahu karena itu sejarah. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Setiap kali Pak Guru dinyanyikan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, merinding. Ya. Apalagi ketika misalnya ada momen juara dunia, kan dibacakan lagu Indonesia Raya, itu bangga luar biasa. Siapa tahu kalian bisa menjadi atlet nasional, kemudian main di internasional, pasti nangis. Bangga karena apa ya? Bisa memperjuangkan atau bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain. Itu bangga. Oke? Bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Nadanya, temponya cepat ya. Biramanya 4/4. 4/4. Apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan? Ya. Karena kebangsaan. Kemudian jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri, tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Tulis lagi nggak apa-apa. Atau dengan bahasa sendiri. Suasana hening dan hikmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Terlihat W.R. Supratman dengan gesekan biolanya memandangkan lagu Indonesia Raya. Jadi pertama kali dinyanyikan dengan biola. Keren ya. Peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa yang perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mengembun, adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Kamu jumpai di mana? Kehidupan sehari-hari. Pagi hari ada tetesan embun di daun, itu namanya mengembun. Terus ketika kamu minum air es, neng pinggiran gelas ada titik-titik air, itu namanya mengembun. Ya, karena di dalam dingin, dalam gelas dingin, di luar tidak. Udara yang di luar gelas mengembun. Berikutnya adalah menyublim, merupakan peristiwa perubahan wujud, berubahnya wujud zat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas kepada kebalikannya dalam mengkristal. Ya. Menyublim contohnya apa? Betul, kapur barus. Kalau mengkristal, pembuatan garam. Kemudian belerang. Belerang itu di puncak gunung itu kan dari gas. Ketika sampai ke darat, kena angin, kena dingin, berubah jadi batu. Batu belerang. Lerang-lerang. Ya, itu peristiwa mengkristal. Ya, kalau menyublim tadi kapur barus. Kalau bahasa Indonesia biasanya kamper. Nek kapur barus biasanya buat kamar mandi, nek kamper hampir sama sih. Itu biasanya di kamar di lemari digantung, itu kamper. Dan ora di pangan ngengat atau rayap. Ini contoh tabel dari gas ke cair namanya mengembun, dari cair ke gas menguap.
Ini harus hafal, Cak. Dari gas ke padat mengkristal, padat ke gas menyublim, padat ke cair mencair, cair ke padat membeku. Ulangi. Gas ke cair mengembun, cair ke gas menguap, padat ke gas menyublim, gas ke padat, padat ke cair, cair ke padat. Ya, itu materi yang penting. Untuk soal saya nanti kerjakan sendiri ya. Ayo renungkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya ketika kamu punya satu lidi, jika dipatahkan mudah. Kalau punya segenggam lidi, jika dipatahkan susah. Nggih, gitu nggih. Makna persatuan dan kesatuan. Dengan demikian tetap kiranya pepatah, tepat kiranya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan dibalik ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Jangan ya. Demikianlah pembelajaran 5.